Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung bersama kami di mata kuliah probabilitas dan statistik. Kami berdua di sini. Saya Anung Adi Nugroho bersama Ibu Sri Suning Kusumawardhani. Kami dari Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Perkenalan lebih detail kami di sini. Alamat kantor kami di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Jalan Grafika 2 Kampus UGM, kemudian email adinugroho@ugm.ac.id. Kemudian untuk detail CV bisa dilihat di profile yang ada di website seperti tertulis di screen. Untuk latar belakang pendidikan, alhamdulillah kami menyelesaikan studi S1 dari jurusan Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada dan melanjutkan S2 di University of Queensland dan sudah diselesaikan tahun 2005. Kemudian untuk studi S3 diselesaikan tahun 2012 dari University Teknologi Petronas. Untuk research area kami di bidang biomedical signal and image processing and analysis, kemudian computer vision, medical instrumentation, pattern recognition, data mining, dan statistical data analysis. Untuk mata kuliah probabilitas dan statistik ini nanti akan ada 4 capaian pembelajaran atau 4 learning outcome. Untuk learning outcome 1 dan 2 nanti akan disampaikan sebelum midterm atau sampai dengan UTS. LO1 atau learning outcome 1, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan juga mengimplementasikan konsep dari statistical descriptive, termasuk di dalamnya memahami tipe-tipe data, kemudian bagaimana cara memvisualisasi data, baik data yang kecil ataupun data yang besar, kemudian memahami juga konsep distribusi frekuensi dan mengukur tendensi atau kecenderungan dari sebaran data, serta mengukur variabilitasnya. Kemudian untuk capaian pembelajaran yang kedua atau LO2, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan juga mengimplementasikan teori probabilitas, termasuk di dalamnya nanti ada random variable atau variabel acak, kemudian harapan matematis, dan juga memahami secara konsep tentang distribusi probabilitas, baik yang sifatnya discrete ataupun continue, serta memahami tentang distribusi sampling dan juga estimasi. Untuk capaian pembelajaran yang ketiga dan keempat, nanti akan disampaikan setelah midterm, LO3, atau learning outcome 3, ini mahasiswa diharapkan bisa menggunakan uji statistik atau melakukan statistical test dan juga bisa menganalisis data. Untuk capaian pembelajaran yang keempat, mahasiswa diharapkan bisa menganalisis permasalahan yang itu terkait dengan statistik dan memilih atau menggunakan metode statistik yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. LO1 dan LO2 yang disampaikan sebelum UTS ini akan dibagi menjadi 7 pokok bahasan atau 7 materi. Dari yang pertama pengenalan statistik dan data analisis, kemudian probabilitas, kemudian dilanjutkan dengan random variable dan distribusi probabilitas. Yang poin keempat adalah harapan matematis, dan pembahasan lebih detail tentang distribusi probabilitas nanti akan disampaikan di materi ke-5 dan 6 yang sifatnya discrete ataupun yang continue. Kemudian yang ke-7 adalah pembahasan tentang distribusi sampling dan estimasi. Untuk LO3 dengan LO4 ini dibagi menjadi 4 sub pokok bahasan. Yang pertama uji hipotesis untuk 1 sampel, kemudian uji hipotesis untuk 2 sampel, dilanjutkan dengan analisis of variance atau ANOVA, dan yang terakhir adalah regresi linear. Nanti akan disampaikan secara detail oleh Ibu Sri Suning Kusumawardhani. Ya, ini adalah gambaran tentang course material dan juga learning outcome dari mata kuliah probabilitas dan statistik. Nanti akan kita lanjutkan pembahasan di materi yang pertama, yaitu pengenalan pada statistik dan data analisis. Terima kasih.